Bejua-jua, selamat hari Minggu man banta krina. So pesi dekeken kata di batai bas kebaktin minggu ta si sendah. Mari ras kita lebih toto kita. Bapa yang di sorga, kami sudah mempersiapkan hati kami, anak-anakmu. Bersama-sama Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam hati kami pribadi lepas pribadi, yang mengajari kami Tuhan untuk boleh mengerti akan firman Tuhan, dan firman-Mu itu boleh hidup di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita pada hari Minggu ini diambil dari kitab Markus 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa terasa minggu ini kita sudah masuk Minggu Pasion yang ke-7, disebut juga dengan Minggu Palmarum, yakni 5 hari sebelum Yesus disalibkan, yang biasa kita peringati di kebaktian kita di Jumat Agung atau seminggu sebelum Paskah. Minggu Palmarum kita diingatkan bahwa beberapa hari sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, Yesus mendapat sambutan yang luar biasa di kota Yerusalem. Dia dielu-elukan dengan semangat, disambut dengan yel-yel yang luar biasa. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Itulah sambutan yel-yel penduduk kota Yerusalem untuk kedatangan Yesus. Sangat luar biasa sekali. Kalau kita melihat bagaimana semangat dan sambutan yang diberikan oleh penduduk kota Yerusalem kepada Yesus, seakan sulit kita membayangkan 5 hari setelah itu Yesus ditangkap dan disalibkan. Dan seruan mereka berubah menjadi, "Salibkan Dia, salibkan Dia."
Tentu ini menjadi pertanyaan yang mendalam di dalam hati kita. Ada apa? Kenapa terjadi perubahan yang sangat luar biasa? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata dari sini kita bisa melihat bahwa sambutan yang diberikan oleh penduduk kota Yerusalem ketika Yesus masuk kota itu bukanlah sebuah sambutan secara rohani atau sambutan yang didasari oleh iman mereka. Tetapi sambutan itu adalah sambutan yang boleh kita katakan istilah yang sering kita pakai sehari-hari dalam kehidupan kita. Ada udang di balik batu. Ada maksud dan tujuan. Dan tujuan itu tidak lain adalah tujuan yang didasari oleh keinginan duniawi. Mereka mau menjadikan dan mengangkat Yesus sebagai Raja Israel, layaknya seorang raja dunia, membebaskan mereka sebagai bangsa yang terjajah saat itu di penjajahan Romawi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi perenungan yang pertama di dalam teks khotbah kita hari ini. Harus membawa kehati-hatian bagi kita di dalam kita mengikut, menyambut Yesus dalam hidup kita. Apakah yang menjadi motivasi kita? Apakah menyambut dan mengikut Yesus adalah dasar iman yang kita miliki atau sebatas harapan duniawi? Kita memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Apakah dengan tujuan supaya semua yang kita inginkan bisa beres, bisa selesai dalam kehidupan duniawi kita? Saya percaya kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita semua menyambut dan mengikut Yesus. Dasar kita adalah iman kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sambutan penduduk Yerusalem berbeda dengan maksud kedatangan Yesus sendiri. Yesus datang bukan untuk menjadi raja yang memimpin mereka berperang, tetapi Yesus datang untuk membawa damai. Yesus adalah juru selamat yang diutus oleh Allah. Itulah sebabnya ketika Yesus masuk kota Yerusalem, Yesus tidak menaiki kuda, di mana kuda adalah sebagai lambang kegagahan seorang raja. Tetapi justru Yesus datang menaiki seekor keledai. Persis seperti yang dikatakan, yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Zakaria 9 ayat 9 berkata, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Yesus adalah Mesias. Ia datang untuk memberikan keselamatan kepada seluruh umat manusia. Yesus datang untuk mendamaikan kita dengan Allah. Yesus adalah utusan Allah. Seperti yang dikatakan Yohanes 3 ayat 16. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perenungan yang kedua melalui nats khotbah kita hari ini adalah bahwa menyambut Yesus adalah tidak dengan sesaat,
atau justru bahkan hanya ikut-ikutan saja, tetapi menyambut Yesus dalam hidup kita adalah kita menjadi pengikut Kristus yang konsisten. Seperti kepatuhan dan ketaatan murid-murid Yesus ketika dia diberi tugas oleh Yesus untuk mengambil keledai. Ketika Yesus berkata, "Pergilah, ambillah seekor keledai muda." Murid-murid pergi, murid-murid taat, sungguh-sungguh dan setia mengerjakan dengan tuntas apa yang diperintahkan oleh Yesus kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sama halnya dengan tema kita hari ini, mengikut Yesus. Ada sebuah ilustrasi. Satu hari terjadi percakapan antara seorang paktani dengan bambu-bambunya yang kebetulan tumbuh di belakang rumahnya. Pak Tani bertanya kepada bambunya itu, "Bambu, aku membutuhkan pertolonganmu." Dan bambu menjawab, "Sedapat mungkin aku pasti menolongmu, Pak Tani." Dan Pak Tani kembali bertanya, "Aku ingin membuat sebuah tempat agar air yang mengalir dari sungai yang ada di depan rumah kita boleh diarahkan menuju ke kebun kita." Dan bambu kembali menjawab, "Tuhan boleh mengandalkan saya, dan saya adalah seorang yang bisa diandalkan." Dengan suara yang sedih, Pak Tani kembali berkata, "Bambu, sebelum aku mempergunakan engkau, memakai engkau, aku harus memotong dan membelahmu, supaya air yang dari rumah kita bisa dialirkan ke kebun itu." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika seandainya bambu itu adalah kita, apakah jawaban kita? Di Minggu Pasion yang ke-7 ini, firman Tuhan mengajak kita sebagai murid-murid Yesus agar menjadi murid yang setia, taat dan sungguh-sungguh dalam susah, dalam senang. Yel-yel kita tidak berubah, tetap sama. Hosana, diberkatilah dia. Hosana di tempat yang maha tinggi. Jangan ketika senang katakan haleluya, tetapi ketika susah kita katakan haleluya. Hidup dan maju terus bersama Yesus. Susah dan senang berjalan bersama Yesus. Itulah kehendak Allah bagi kita sebagai anak-anaknya. Untuk itu, sebelum kita menutup khotbah ini dengan doa, saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama bernyanyi, "Mengikut Yesus keputusanku." Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Demikianlah firman Tuhan bagi kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa.
Kami bersyukur ya Tuhan, di hari Minggu yang kudus ini juga kami anak-anak-Mu boleh mendengarkan sabda-Mu. Biarlah firman yang sudah ditaburkan bagi kami, Tuhan yang memberkati, sehingga firman ini Tuhan boleh menjadi semangat bagi kami untuk tetap menjadi pengikut Kristus yang setia, taat dan sungguh-sungguh, baik dalam senang, susah hidup kami. Tuhan berkati kami, berkati firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Bapa yang di sorga, kami berdoa untuk kesehatan seluruh anak-anak Tuhan, baik Zaitun, Mamre, Moria, Permata, KKR. Biarlah Tuhan yang memberkati, sehingga setiap kami anak-anak Tuhan boleh bersuka cita di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang pada saat ini ya Tuhan, kegiatan sekolah mereka dialihkan untuk dilakukan di rumah masing-masing. Berkati anak-anak kami sehingga boleh dengan giat semangat melakukan, mengerjakan tugas-tugas pelajaran sekolah mereka di rumah pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini ya Tuhan, baik yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun perkawinan. Tuhan berkati sukacita mereka, tambah-tambahkan berkat yang berlimpah di tengah-tengah kehidupan dan keluarga mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan orang tua kami bersama dengan keluarga, yaitu keluarga Bapak Ika Barus. Berkati keluarga ini ya Tuhan beserta dengan anak, menantu dan cucu. Berkati kesehatan mereka satu keluarga ya Tuhan. Terkhusus biarlah Tuhan yang terus memberikan mereka kekuatan, penghiburan dan pengharapan yang datangnya daripada Tuhan saja. Bapa yang di sorga, secara khusus Tuhan kami berdoa untuk orang tua kami, Bapak Ika dan saudara kami Ika Barus, di mana Tuhan di hari Selasa kemarin sudah melakukan tes yang kedua, karena beberapa minggu yang lalu Tuhan saudara kami ini positif COVID-19. Dan hari Selasa ini ya Tuhan, mereka akan menerima hasilnya dari tim medis. Kami berdoa dan mohon kehadapan Tuhan, biarlah hasil yang akan didapatkan ya Tuhan, mereka negatif dari COVID-19. Bapa yang di sorga, berikan mereka ketenangan, berikan mereka pengharapan yang datangnya daripada Tuhan saja. Kami serahkan kehidupan keluarga ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan saudara kami Santi Beruginti. Biarlah tangan Tuhan yang memberkati. Tuhan pulihkan dia Tuhan. Berikan dia kesehatan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan. Kami juga berdoa biarlah Tuhan yang memberkati dan melawat bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Pulihkan bangsa kami dari pergumulan kami yang berat pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan bekerja. Bangsa kami ini Tuhan akan dipulihkan. Dan bangsa kami Tuhan akan menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Berkati juga Majelis Runggun bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan. Segala kegiatan, aktivitas pelayanan gereja Tuhan juga, biarlah Tuhan yang terus menopang, sehingga bersama-sama Tuhan dalam situasi ini pun kami tetap boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa.
Ampunkan kami atas segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Doa kami ini ya Tuhan, kami alaskan di dalam satu nama yang indah dan berkuasa, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.